Pagi. Pagi, luar biasa, tak semangat, tahan. Buka gigi. Buka mulut. Tertawalah. Are you ready, kids? Ready. Menggelegar ya, mengguncang ruang multimedia ini. Semangat sekali anak-anakku semuanya. Semangat ini semoga bisa bertahan sampai siapa yang sudah siap UKK? Siap ya. Karena ini adalah gongnya untuk SMK, ujian kompetensi kejuruan. Kapan akan dilaksanakan? 10 sampai 20. Oke. Sudah minta doa restu dari orang tua? Sudah ya. Karena doa restu orang tua lah ya akan memberkahi setiap apa yang kita lakukan ya. Jangan lupa berdoa. Siap saja secara kompetensi harus tetap ditambah dengan doa ya, serta restu dari orang tua ya. Rangkaian kalian banyak sekali di kelas 12 ini, mulai dari UKK, nanti selesai ada asas, ada PKL. Yang sudah dapat tempat PKL? Sudah semua. Ada yang belum? Oh sudah, kelas TP sudah semua, alhamdulillah. Oke, ya. Di perusahaan nanti kalian akan PKL di perusahaan leasing atau perkebunan. Nah, ya, jadi kita bahas perkebunan itu ya dengan mengenal macam-macam mesin tenunnya ya, sehingga kita mempelajari hari ini mengoperasikan mesin tenun. Yang kesempatan hari ini adalah mesin tenun reptil ya, mesin tenun reptil. Tujuannya apa? Nanti kalian bisa mengoperasikan mesin tenun sesuai dengan standar operasional prosedur, serta kalian nanti bisa menentukan menganalisis ya pengendalian kualitas hasil kainnya, serta menghitung efisiensi ya, menghitung efisiensi. Oke, baru lepas. Nah, sebelum kita membahas materinya, kita lihat dulu. Ini ada macam-macam mesin tenun ya. Yang ini apa? Ya, bukan, atau alat tenun bukan mesin. Ini mesin tenun teropong. Yang ini mesin tenun reptil yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Sebelumnya silakan jawab pertanyaan pemantik pada Mentimeter ini ya. Silakan kalian kerjakan pertanyaan ini. Present. Linknya sudah saya bagikan. Silakan kalian mengapa pabrik tekstil modern lebih memilih mesin tenun reptil dibandingkan mesin
tradisional berarti tadi mulai dari yang tanpa mesin ATMBM atau yang versi sebelumnya adalah bisa masuk? Bisa, oke, sudah ada yang mulai memberikan pendapatnya karena lebih efisiensi waktu, kecepatan produksi tinggi, lebih konsistensi, menghemat waktu, lebih cepat, kualitas lebih bagus, lebih canggih. Wah, ya tentunya ya, lebih canggih, lebih unggul, efisiensi kain lebih cepat pengerjaannya. Minim cacat. Oke, sudah berapa? 33. Masih ada 2 yang belum? Oke, semua sudah menjawab. Yang terbanyak adalah lebih efisien ya. Yang muncul terbesar itu biasanya berarti persentase menjawabnya lebih banyak ya kalau kita resume. Pertanyaan kedua, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, apa dampak penggunaan mesin modern terhadap produktivitas dan kualitas kain? Kualitas kain lebih bagus. Kira-kira ini jawaban siapa yang merasa menulis ini, Cung? Coba. Tadi nggak muncul. Oke, Zul. Ini jawabannya Mas Zoris. Sekarang siapa lagi? Yuk. Atau ini isinya? Harusnya sudah ada 9 penjawab. Pertanyaan kedua, ini sudah ada 19, 20 yang menjawab, tapi sepertinya ada sedikit gangguan, nggak muncul semua ya. Atau jawabannya sama semua sehingga munculnya 1. Sehati ini kelihatan ya. Kalau berbeda-beda munculnya banyak. Ini di sini sudah 27 dari 35 ya. Oke. Kita tunggu nggak apa-apa, kalau nggak muncul biasanya tetap terekam di sini, nanti pas sudah selesai pembelajaran saya cek lagi. 30 siswa memberikan pendapatnya. Oke, 35 sudah semua, hanya tidak muncul itu. Hanya muncul 1 atau mengapa jawabannya sama. Terima kasih anak-anak sudah berpendapat bagaimana pabrik tekstil modern mengapa lebih banyak memilih mesin tenun, serta apa dampak penggunaan mesin modern terhadap produktivitas dan kualitas
kain. Kualitas kain tentunya lebih bagus, produktivitas tentunya juga meningkat. Oke. Meningkatnya karena apa? Menggunakan mesin jadi lebih efisien. Karena ya Mas Arif, Menggunakan mesin jadi lebih efisien dan lebih cepat daripada menggunakan mesin tradisional. daripada tradisional. RPM-nya tinggi mana? Lebih tinggi daripada mesin. Lebih tinggi yang pakai mesin. Oke. Untuk kegiatan selanjutnya, ya, nanti pada saat kita melaksanakan praktek, kita akan membentuk kelompok. Nah, kelompoknya ini silakan sebelumnya kalian mengerjakan asesmen awal yang ada di Teams kelas kalian yang sudah muncul. Ada pertanyaan-pertanyaan di situ, silakan kalian jawab. Ya. Sudah? Sudah. Oke. Oke. Nanti sambil saya download terlebih dahulu hasilnya. Kegiatan kita selanjutnya adalah kalian nanti praktek mengoperasikan mesin tenun repir, ya. Nah, bagaimana mengoperasikan mesin tenun repir? Kita akan mempelajarinya melalui video yang akan saya tayangkan di sini. Kalian simak baik-baik langkah-langkahnya bagaimana mengoperasikan mesin tenun repir. How to operate repir loom, ya. Loom itu mesin tenun, ya. Video ini selain kita gunakan untuk menjelaskan, ya, nanti juga digunakan pada saat bahasa Inggris untuk teks prosedur, ya. Jadi pertama kita menghidupkan panelnya, ya. Ini sudah kita periksa terlebih dahulu, ya. Kelengkapannya, kondisinya sudah siap, ready. Kita sudah persiapkan. Kemudian nyalakan lampu emergency, ya. Matikan, matikan. Kemudian saklar, ya, utama kita matikan dengan memutar ke arah, kita nyalakan saklar utamanya ke arah on. Nah, nanti lampu hijaunya akan berkedip-kedip, ya, flashing, berkedip-kedip. Kemudian tekan tombol hijau sampai terdengar mesinnya itu sudah berputar, ya, atau berbunyi, ya. Nah, kemudian ini mempersiapkan benang pakannya, ya. Kita masukkan ke dalam akumulator, ya. Bahasa Inggrisnya akumulator, lalu bahasa Indonesianya pakai K, akumulator, ya. Ini rangkaiannya beberapa, mulai ada dari tension, ada dari lubang ininya, suctionnya, ya, untuk penyedotnya. Dengan cara kita masukkan kawat untuk membantu menariknya masuk ke dalam, ya. Ini untuk alat untuk memasukkan benang pakannya. Nah, ini bagian-bagiannya masih ingat, ya, kemarin sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, ya, sudah mempelajari bagian-bagiannya pada saat kita mempelajari prinsip kerja mesin tenun, ya. Butuh ketelitian dan urutan-urutan yang tepat pada saat kalian
mesin ya, ada sebelum kita jalankan kita cek kalau ada benang lusinya yang putus, kita harus melakukan penanganan terlebih dahulu ya. Nah, kita sambung, kemudian kalau kita sudah sambung kita masukkan ke dalam dropper, lubang dropper. Fungsi dropper di sini apa? Fungsi dropper mengetahui benang lusi yang putus. Kemudian kita masukkan ke gun, lalu kita tekan tombol hijau bersama-sama ya. Nah, kalau sudah jalan, kita perhatikan bagaimana prosesnya, kainnya yang sudah dibuat. Kemudian langkah berikutnya adalah how to stop the repair loom, bagaimana mematikan mesin tenun repairnya jika kalian sudah selesai mengoperasikannya ya, menjalankannya. Tekan tombol merah ya, sampai lampu emergency menyala ya, merahnya. Kemudian ditekan tombol yang ada di bawahnya. Ada beberapa bagian ya, kalian tekan semuanya. Nah, ini ada yang di belakang mesin. Kemudian ini juga tombol mesinnya. Selesai ya. Jadi itu bagaimana cara kita mengoperasikan mesin repair ya. Perlu pulang? Sudah ya, sudah paham ya, langkah-langkahnya mudah. Lebih mudah mesin repair atau mesin tenun keropok? Repair ya, semakin canggih mesinnya, pengoperasiannya dibuat menjadi lebih mudah ya, hasilnya juga nanti lebih bagus, kecepatannya lebih tinggi sehingga bisa meningkatkan efisiensi. Ada pertanyaan dari video yang sudah saya tampilkan? Tidak ada? Cukup? Belum ya, karena sudah mempelajari mesin tenun teropong ya, jadi kalian begitu mengenal mesin tenun repair dengan kecanggihannya malah lebih mudah sehingga tidak banyak pertanyaan yang muncul ya. Kita lanjutkan, saya jelaskan sedikit tentang nanti pergerakannya ya. Saya review sedikit tentang ini ya, materi mesin tenun pada pertemuan kemarin. Jadi pergerakannya dari mesin tenun ini ya, mulai dari bagian ini ya. Nah ini ya, skema sistem peluncuran benang pakan dengan rigid repair ya. Mulai dari di sini nomor 6 ini apa? Mulai dari pergerakannya ya, motor listrik ya, driving motor yang dihubungkan dengan puli ke nomor 5
dia menggerakkan driving pulley ya, penerima ini. Nah, jadi di sini ada motor yang menggerakkan, kemudian dirubah menjadi gerak di sini yang akan menggerakkan dari poros utama yang menjadi sumber dari seluruh gerakan. Ya, ini sedikit review dari materi sebelumnya. Oke, hasilnya tadi sudah muncul. Ini saya gunakan untuk pembentukan kelompok ya. Nanti pada saat praktek kalian akan berkelompok dalam 2 orang ya, 2 siswa ya. Karena nanti ada seperti tadi untuk penyambungan benang kalian membutuhkan bantuan ya. Ada yang di depan mesin, ada yang di ada yang di belakang mesin ya. Utamanya pada saat kita mengatasi kendala-kendala pada mesin ya. Saya akan bagi kelompoknya berdasarkan hasil asesmen awal yang sudah kalian kerjakan ya. Silakan kalian catat kelompoknya masing-masing ya. Nanti bersama siapa? Di sini saya tulis Yulia Murti kelompok 1 nanti bersama Diva Septi Ramadhani 1 ya. Sudah. Yang kedua Alia dengan Muhammad Khalil 2. Sing perempuan aja ya, perempuan aja. Urutan di bawah adalah Radita Wulan, berarti Alia dengan Radita Wulan. Kemudian Ina 3. Ina dengan Bening. Ina dengan Bening. Ana dengan Meisha. Diva dengan Angelina. Wahyu Dwining Tias dengan Jelita. Nurul dengan Nagita. Zalia dengan Cynthia. Iksan dengan Khalil. Zaki dengan Wahyu. Zaskia dengan Aulia ya. Tadi Senja sudah ya. Aulia, Zaskia dengan Aulia. Exalina dengan Mista. Kirana dengan
Perempuannya habis ya? Siapa? Oh iya, Vivi. Kirana dengan Vivi. Kemudian Rehan dengan Akhtar. Arif dengan Oki. Zorif dengan Zul. Fahmi. Devan dengan Nova ya. Oke, itu kelompok pada nanti praktek menjalankan mesin tenun ya. Oke. Penjelasan saya tentang kalian bagaimana memahami cara kerja mengoperasikan mesin tenun refill saya rasa cukup ya. Selanjutnya setelah ini kalian akan diberi penjelasan tentang teks prosedurnya oleh Bu Muti. Monggo. About how to operate the loom, yeah. But before that, to make you motivated and to make you more active, why don't you start up? Yeah, start with it. Info touching, ya, nanti melibatkan sentuhan, maka cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Oh, bertiga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Rehan mungkin bisa pindah ke sana nanti. Sebentar duduk pas kita ini aja. Ya. Oke, students, sering kehujanan nggak, Nak? Sering. Hujannya deras atau enggak? Kalau hujan deras bahasa Inggrisnya apa? Heavy rain ya. Kalau hujannya apa? Yang kecil-kecil namanya apa? Gerimis, bahasa Inggrisnya apa? Drizzling. Drizzling. Kalau hujannya pakai badai apa, Nak? Thunderstorm. Ya, thunderstorm. Nah, sekarang I would like you supaya enggak capek, habis hujan capek tuh. I would like you to give you a massage to your friend. Coba balik nanti ya, hadap kanan semua, turn right, ya, turn right, turn right, ya, turn right semua ya. Yang cewek jangan itu cowok ya. Oke, stop kalau yang cewek, oke? Nah, kalau memberi kira-kira kalau memberi drizzling massage gimana? Drizzling massage to your friend in front of you. Drizzling massage. Heavy rain, thunderstorm. Wah, sekarang yang memijit turunkan saya. Yang memijit sambil mijit. Drizzling massage sambil mijit, turunkan saya. Have a friend. Let me tell you something. Don't be afraid to study English. English is fantastic. English is bombastic. Go. Okay, good. Turn around. Nah, turn around. Yeah. Alright, give the drizzling massage to your friend. Okay. Heavy rain. Thunderstorm again. Heavy rain. Drizzling. Alright, yang mijit itu kan saya. Alright, ini masih mijit supaya enak kan hidup, oke? Alright, ya. Alright, yang mijit itu kan saya. Thank you, bestie. Thank you for telling me. I'm ready to study. I will study English with beautiful Miss Musti. Okay, beautiful Miss Musti. Okay, heavy rain, drizzling. Thunderstorm. Okay, thank you very much. Tepuk tangan untuk semuanya. Sudah semangat? Ngantuk lagi? Oke.
Okay, students, today as I told you before, we are going to learn how to make a procedure text about how to operate rapier loom. It's very easy because you have watched the video about how to operate rapier loom. Yeah. Anybody still remember what is the procedure text? What is procedure text? Kita gunakan untuk apa ya? Kita menggunakan procedure text. Step by step, oke. Ya, mau menceritakan sesuatu step by step. Contohnya apa? What is that? How to make nya biasanya dimulai dengan ada yang ya how to make ya ada apa mbak? Oke. Oh sudah dijawab temannya. Tapi jawab lagi boleh loh. Apa tadi? Saya ini mendengar suara indah. Apa tadi? How to make oh iya, how to make something, how to operate something. Ya, sebetulnya kita saat sudah menggunakan procedure text dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya apa? Kalau anda ngajarin adiknya bagaimana membuat how to make coffee, for example. Ya, kan anda ngajarin gimana? First, Mbak Pina, Mbak Kirana, sorry. Mbak Pina, ya, maksudnya sama. Gambar ya. Oke, ya. Mbak Pina, contohnya kalau mau how to make coffee gimana anda ngajarin adiknya? First, prepare the material ingredients. Second, Oh nggak berani. Ya. Adanya ini berbahaya ya. Okay. First, we have to prepare the ingredients, and then so second, put. put coffee in the glass and hot water in the glass and a little bit sugar. And then stir the coffee. Oh, that's very good. Tepuk tangan dong. Have beautiful voice, ya. Soft spoken ini kayaknya. Soft spoken, really soft spoken. Temannya tulis nah ini ya. Oke. Speak up gitu ya. Soalnya udah banget loh. Jarang sekali kalau jadi dengar seorang. Alright, ya seperti dikatakan Mbak Paji, that's right ya. We have apa tadi the materials, kemudian ada steps-nya ya, kemudian ada seperti rules-nya nggak? Kalau kamu ngajarin adikmu bikin kopi panas itu, ada seperti rules-nya nggak? Gimana? Seperti rules-nya gimana? Panas loh, airnya panas, ya kan? Be careful, it's hot water, kan? Ya itu juga kita kasih seperti rules-nya, ya. Kan nanti kalau kita membuat, we want to make procedure text because it has to do with our safety in the workplace. So as a tip, maybe you can add, ya, the safety rules, ya. Alright, let me remind you a little bit about procedure text ya. Yang pertama ya, biasanya ada judulnya dulu ya. Operating a rapier mesin atau pakai how to operate juga boleh. Jangan lupa ada struktur teksnya. Yang pertama apa? Goals, tujuannya. Tujuan kali ini apa ya? How to prepare, how to set up and operate mesin safely. Karena di sini ada kata safely, nanti pasti ada safety rules-nya. Ya, jadi harus harus konsisten ya. Nah, ingat ya, when you are going to write procedure text, don't forget to use apa tuh imperatif sentence, kalimat perintah. Seperti tadi Mbak Bima mengatakan put the water, ya, the hot water into the cup, put the coffee into the cup dan sebagainya, ya. Itu
Kemudian jangan lupa pakai sequence connectors yang menghubungkan. Langkah pertama kan tadi mengatakan step by step, ya, maka harus ada lebih baik bukan harus ya kita menggunakan sequence-nya. Ada sequence connectors-nya ada first pertama-tama, terus then atau second juga boleh, terus next, terus ya meanwhile boleh. Sementara kamu ada dua langkah yang dilakukan, Anda bisa menggunakan kata meanwhile. Sementara melakukan ini bisa menggunakan ini. Kemudian yang terakhir biasanya menggunakan kata finally. Ya, mari kita lihat how to contohnya saja ya anak-anak ya, karena ini nanti anak-anak akan membuat procedure text about how to operate Rapier Loom berdasarkan video yang diputarkan Bu ini tadi. Ini yang saya putarkan ya contoh saja ya, contoh saja. Oke, next kita lihat. Nah, the structure yang kedua, text structure-nya adalah tools and materials. Ya, yang pertama apa? Ada mesinnya, kemudian yarns. Apa ya? Oke, kemudian ada benangnya apa tuh? Benangnya ada wap dan web. Wap apa ya nak ya? Benang apa ya? Susi. Kalau web? Oke, that's very good. Kemudian di sini karena tadi ada safety-nya supaya dengan aman, maka perlu ada maintenance-nya. Perawatannya dengan cara bagaimana? Menggunakan minyak mesinnya ya. Kemudian ada personal protection karena ada safety-nya, maka personal protection-nya ada gloves. Apa gloves? Sarung tangan. Kemudian karena tadi suaranya berisik, maka pakai ear protectors and also uniforms. If you're working in a workplace like in the factory, usually you wear uniforms. Kalau tadi di video pakai uniform nggak ya? Pakai ya, pakai apron ya mungkin. Oke, ya. Next. Nah ini stepsnya, ya. Steps to operate Rapier Loom. Step 1, ya, prepare the machine. Tadi di video apa enggak? Yang prepare ada ya. Oke, mari kita lihat yang pertama. Alright, Mas Iksan tolong dibaca. Step 1, prepare the machine. Step 1, prepare the machine. Before operating, make sure the machine is clean, safe, and ready. Check all moving parts. Make sure all safety cover and in place, and check that nothing is loose or damaged. Prepare your work and weave yarn by unwinding, pulling, and removing and Oke, that's very good. Jadi persiapannya itu ya. Nah sekarang kita mulai langkah berikutnya. Ya, step 2 ya atau step 3. Tadi Mbak Kirana yang mana kembarannya Mbak Vina? Oke, ya. Ya, baca. Step 2. Step 2. Set up the yarn. Set the warp wheel. First, put the warp wheel on the back side of the machine. Then, fix it thinly and make sure it does not move. Very good. Next, pass the warp yarn to rollers, headrest, and grid correct. Very good. Dan di sini sudah ada konektornya belum? Ada konektornya belum karena ini? Ada. First ya, then kemudian yang langkah berikutnya set the warp yarn. Kak Vivi tolong. Step 2. Set the web yarn. Put the web yarn on the feeder. Check the sensor and tension of the yarn. Oke, thank you very much. Ada konektornya nggak Mbak ini? Ada konektornya nggak Mbak Vivi? Tidak ada. Nanti bisa ditambah ya. Oke, next. Langkah ini berkaitan dengan apa tadi? Maintenance. Ya, maintenance. Mas Harun Yahya, silakan. Step 4, check and oil the machine. Give oil to the machine part. Turn on the power and blow out the control panel. Very good.
make sure the repair move Smoothly. Oke, very good. Kita lihat ya sekali lagi kata kerjanya butuh berapa, Nak? Bentuk 1. Tidak usah tambahin n, tidak usah tambahin s, tidak usah pakai to. Ya, itu comment ya. Imperative sentence dimulai dengan kata kerjanya bentuk 1. Baik, ya, step 5 to 6 ya. I would like to have Cantik-cantik. Step trial event yang bikin prosesnya. Step 5 to 6 ya. 5 to 6. Take the fabric and the nation. Stop if your hair straight sounds of your face. Step 2. Production speed. If it runs well, is Oh, runs. Oh, if it runs well. Oke, dibetulkan temanku tadi. Oke, very good. Ya, ulangi Mas Rehan. Step 2. Production speed. If it runs well, is good the speed, but it the fabric quality and clean the excision often. Oke, that's very good. Ya, mari kita lanjutkan. Kalau sudah bisa berjalan lancar, ya sudah bisa berjalan, maka kita sampai ke mau selesai, maka step 7 ya. Stop. Terus ini Mbak Diva Sakti, yo. Step 7. Stop the machine. Turn off the power. Cut the yards Quickly. Clean the machine After you. Very good. Ya, very good. Nah, ini sudah sampai pada prosesnya selesai ya. Nah, kita sampai pada tahap berikutnya. Ya, tadi kan supaya ada safely-nya, maka bisa kita tambahkan nanti di videonya Bu Rini tadi kan belum ada. Nanti di prosedur tag-nya yang Anda buat, nanti tolong ditambahkan seperti rumusnya. Yang mungkin menurut Anda, that's according to you, it's very necessary to be done while you are working in the factory. Okay? For example, critical seperti rules, ya. Seperti rules number 1, Mbak Diva Nasir, dibaca. Critical safety rules. Never open covers. Do not open the machine cover when the repair loom is running. 3. After moving fast, that can cause serious injury. Very good. That can cause serious injury. Do not open the cover. Jangan dibuka penutup mesinnya. Ya, karena apa? Moving partnya sangat cepat. Nanti bisa menyebabkan ya injury. Oke, next. Yang berikutnya always wear protection, Mas Yul Fahmi. Always wear protection. Always wear gloves. Wear protector and Appropriate Injury. Terluka atau menderita. Ya. all protect from noise and chemical. very good. Ya, always wear, selalu gunakan apa dek? Pengaman. Apa pengamannya di sini? Ada gloves, ada medical protector, dan appropriate uniform time. Kenapa? This tool protects against hearing damage. Ya tadi sudah saya katakan supaya tidak merusak pendengaran kita. And from mechanical injury, pakai gloves ya supaya tidak ini untuk melindungi kita dari mesinnya. Oke, mesinnya berjalan. Alright. And then report all problems. Mas Nova. Yuk. Report as problem if the machine breaks down, makes us sounds or works Abnormally. stop operation. Oke, that's good. Nggak apa-apa. Go on. Stop operation immediately. And report to your Instructor instructor or
Supervisor. Okay, that's very good. Ya, okay, that's good. Thank you, Mas Nova. Ya, if the machine breaks down, kalau mesinnya rusak, ya, make a strange sound atau menyebabkan suaranya aneh, ya, or works abnormally. Kalau tidak bekerja dengan seperti biasanya, maka stop operation immediately. Ya, and report to your instructor or supervisor. Hentikan mesinnya dan laporkan ke supervisor. Oke, kira-kira seperti itu contohnya, ya. Any question about this? No. No? Tidak ada? Now, I would like you, kalau tidak ada, betul nih nggak ada? Nggak nyesel? Oke deh, ya. Now, I would like you to work in pair, seperti pasangan yang sudah dibuat Bu Rini tadi, ya. Dan nanti silakan linknya video, karena nanti kecepatan tiap grup berbeda-beda, maka silakan videonya ditonton di HP masing-masing, ya. Dan kemudian jangan lupa Anda akan mengisi video observation sheet, ya, setiap kelompok satu saja, ya. Jadi berdasarkan video itu silakan dituliskan. Please write any steps that you know about how to operate rapier rope. Okay? Any questions about this task? Ada pertanyaan untuk tugasnya? Belum ada. Yuk segera mencari kelompoknya. Tugasnya. Bestinya dicari masing-masing, ya. Ayo cepat. 2 menit, 2 menit, 2 menit. Oh, yang ada bertiga tadi, ya. Yang ganjil berarti boleh bertiga, ya. Ayo. Gimana? Berapa orang? 2 orang saja. Ada yang belum ketemu kelompoknya? Sudah? Bertemu. Kelompoknya random ya, Bu, ya? Tadi boleh cowok-cowok atau tadi hasil ya? Oh, nggak apa-apa, ya itu oke. Karena nanti pas menjalankan di situ dan kalian ini kelompok untuk operate rapier rope. Oke, ya. Alright, satu kelompok satu video observation, ya. Satu kelompok satu. Ini kok bertiga? Oh, depan belakang. Ah iya. Ada yang belum mendapat kertasnya, Nak? Observation sheet-nya, siapa yang belum dapat? Berapa kira-kira itu yang membutuhkan? 5 minutes? Oh ya. Oke. 5 to 10 minutes ya, mana? Kerjakan dulu ya, steps-nya ya. Oke. Dia air protector. Rambau cetak.
jenisnya perlu pakai wear clothes gitu kan, bisa bahasa Indonesia kan. Pakai ear protector nggak? Perlu nggak? On the main switch by rotating from off to the on position, wait until the green light stop. Or press the green button. Sound is heard. 5. Insert the web yard into the accumulator if the yard is broken, tie the broken yard. 6. Insert the warp yard into the rubber. 7. Insert the web yard into the gun. 8. Pressing the crane start button to run the repair loom. 9. Stop the repair loom by pressing the red button. 10. Press emergency stop switch button. Finally, turn the switch from on position to off position. Okay, that's very good, ya. Ayo kita beri tepuk tangan. Tadi gimana? Alia and Saskia is fantastic, bombastic. Thank you, that's very good. Ya, seperti itu nggih. Tadi yang nanti yang belum selesai bisa diselesaikan, kan videonya bisa ditonton berulang-ulang. Alright. Nah, nanti akhirnya kan anak nanti akan membuat, you have to write a procedure text based on this video, ya. And then you have to put any additional information necessary, ya. Nanti perlu ditambahkan informasi-informasi yang perlu ya. Oke. Dan sebelumnya, tapi mari kita ulang kembali, mengingat kembali kosakata yang mungkin diperlukan untuk membuat text procedure, ya. Nanti bisa kita memakai Word ini mungkin bisa membantu. Ada linknya ya, coba dibuka linknya untuk Word-nya. Silahkan dikerjakan untuk mengingat kembali kosakata yang anak nanti akan perlukan saat membuat. Oke, ini ya. Betul itu. Betul. Oke. Betul. Yuk, siapa yang paling cepat bisa selesai? Berapa menit yang diperlukan? Yuk. Anak boleh pakai yang ini, atau yang match up, atau yang quiz ya, boleh salah satu silakan. Ya, mulai silakan mulai. Start. Ya. Ada kosakatanya kan, yang nanti yang bisa Anda pakai pada saat membuat text procedure.
Ada yang sudah selesai? Belum. Belum? Have you finished? Sudah? Oh, Saskia, alright. Jualan Saskia lagi. Berapa menit Mbak Saskia? 2 minutes 12 second. Oke, that's very good. Ada apa saja di sini? Vocabnya apa saja Mbak Saskia? Coba disebutkan. Hah? Oh, nggak usah. Kita lagi bisa. Kita lagi bisa, ya. Oh, boleh. Udah cepat ya. Good. Ya. Ada yang masih bingung kan? Sudah bisa semuanya ya? Oke, that's very good. Ya. Ini juli itu. Segera. Sudah semua? Udah, oke, that's very good ya. Alright, kalau sudah selesai ya, waktunya kita membuat text procedure ya berdasarkan lembar observation sheet ini ya, bisa Anda buat ini. Tapi karena keterbatasan waktu ini Anda bisa buat di rumah ya, masing-masing kerjakan di rumah. Nanti pertemuan mendatang kita akan presentasikan your procedure text. Mau dibuat seperti teks biasa atau ada yang membuat PPT? Oh, ada yang pilih mau teks biasa aja, ada yang pilih PPT, boleh ya. Dan pertemuan mendatang, kalau Anda bisa mempresentasikan pekerjaan Anda, ada yang mempresentasikan dalam bentuk teks biasa, boleh. Ada yang mempresentasikan dalam bentuk PPT juga, boleh. Oke, ya. Ada pertanyaan nggak tentang pelajaran hari ini dan juga tugas Anda? Belum? Oke. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, I would like you to write down, ya. Coba Anda tuliskan ya.
apa yang Anda rasakan setelah belajar bahasa Inggris ini ya. Kemudian kendala apa kira-kira yang kamu hadapi saat belajar bahasa Inggris bersama kita ini tadi ya. Ditulis di sini, nanti kalau sudah tempelkan di papan di depan ya. Yang sudah nggak usah disuruh Bu Musti, begitu sudah selesai langsung ditempel ke depan. Oke? Ada yang bisa bantu sana Mbak? Bertiga boleh, berempat boleh. Kalau bahasa Inggris lebih bagus, ya. Tapi kalau mau kesulitan masih kesulitan pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa, ya. Kalau yang tinggi taruh di tinggi kok ya. Nah. Kayaan. Badannya Aliyah itu. Akarnya cas. Cas. Sampai satu mesin nggak bisa baca. Nah, iya, nanti gimana bacanya dulu tuh? Yang jatuh dipasang lagi? Iya. Tangkep dong. Put your reflection. Oke, mari kita coba ya. Siapa yang mau menjadi sukarelawan membaca? Ini salah satu. Enggak ada? Oh, ya, ayo Mas Iksan. Bebas. Exciting, so fun. We learn about how to kendalanya, how to operate writer loom and understand. Wah, so far it's exciting ya. Oke, that's good. Thank you. Ada lagi Mas? Amazing. Oh, amazing ya. Amazing. I love you English. Oh, I love you English. Alhamdulillah ya. Fantastic and focused. Wah, fantastic and bombastic. Ya. Terus ini dibaca ini saya agak gemetar ini. Ya. Seru dan menyenangkan. I love you Bu Musti. Cowok. Wah, alhamdulillah. Oke, thank you. Ada lagi satu lagi Mas Iksan. Ini ada kendalanya nih. Nah. Kendalanya Dari atas mana? bahasa Inggris menyenangkan dan membuka wawasan baru. Dan kendalanya bingung saat memahami kosakata baru. Wah, bingung ya. Alhamdulillah ya. Masih ada bingung ya. Oke. Ada lagi Mas? Kalau menulis diarinya pakai kosakata, oh hari ini saya perasaannya apa ya, tambah pakai bahasa Inggris, itu juga bisa menambah kosakata. Bahkan sekali-sekali Anda boleh main mabar bareng ya sama orang asing, kan nanti bahasa Inggris juga nambah. Kalau pas libur ya boleh main game, itu ternyata juga bisa menambah kosakata bahasa Inggris, tapi jangan terlena ya. Hanya untuk refreshing saja tidak apa-apa. Nonton film, you watch film also will increase your vocabulary. Itu nggih. Jadi there are so many ways to increase your vocabulary. Sudah tahu artinya ya? Oke, ya. Nanti juga dimohon Bapak Ibu fasilitator juga berdiri nih.
Yuk dimohon berdiri semuanya. Bapak Ibu juga boleh berdiri. Ya jadi dulu aja. Up and down, praktek ya? Ya, ya. Yes. Letakkan dulu gimana? Ya. Ya. Gimana? Up and down. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Turn to the right and turn to the left. Turn around and shake, shake, shake. Up and down and fly, fly, fly. Up and down and fly, fly, fly. Turn to the right and turn to the left. Turn around and fly, fly, fly. Up and down and swim, swim, swim. Up and down and swim, swim, swim. Turn to the right and turn to the left. Turn around and swim, swim, swim. Gitu ya, sekali lagi ya. Oke. Donnya yang agak rendah ya, jangan mungkin itu. Oke, dilangi. Ya, coba ya. 3, 2, 1 ya, semangat. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Turn to the right and turn to the left. Turn around and shake, shake, shake. Up and down and fly, fly, fly. Up and down and fly, fly, fly. Turn to the right and turn to the left. Turn around and fly, fly, fly. Up and down and swim, swim, swim. Up and down and swim, swim, swim. Turn to the right and turn to the left. Turn around and swim, swim, swim. Karena kalian menuju sertifikat. Ya. Ya, sebelum kita mulai ya, ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ya pada materi kita. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep energi dan perubahannya ya. Kemudian berkaitan dengan kerja mesin repir ya pada alat tenun. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi ya perubahan bentuk yang terjadi pada sistem mesin tenun repir. Kalau kelas 11 kalian mesin tenunnya teropong ya dengan pelajari. Kemudian yang ketiga, menyelidiki hubungan antara gaya usaha dan energi dalam pembentukan solusi menggunakan data atau simulasi. Kemudian mendesain diagram skema sederhana tentang alur ya, alur tenun ya secara kreatif dan kolaboratif ya. Jadi ada 2 tugas ya untuk kalian. Oke, ini ada persepsi dulu ya. Persepsinya adalah, pernah nggak kalian pada saat melakukan praktek itu benang putus? Pernah? Oh iya, tak kira putus yang lainnya. Ternyata juga benangnya putus ya. Yeah. Pernah nggak waktu menenun itu tiba-tiba benang putus ya? Kenapa bisa begitu? Why? Kenapa? Ada
Ada yang bisa jawab? Mas Arif. Oke. Gimana Mas Arif? Karena tegangan yang terlalu kencang. Karena tegangannya terlalu kencang. Tegangan apa Mas? Kadang ditarik terlalu kencang sehingga putus. Oke, tegangan benangnya ditarik terlalu kencang sehingga bisa putus. Ada yang lain lagi? Oke, Mas Iksan, Mas Wahyu. Mas Iksan dulu. Karena mungkin faktor usia benangnya udah lama, jadi tidak putus. Bagus. Mas Wahyu. Belum. Bukan semuanya jadi berapa menabrak. Oh, Masya Allah, pinter. Mulut lusinya belum terbuka secara maksim sempurna sehingga putus benangnya. Terus usia benang juga. Masya Allah. Ketiga jawaban itu luar biasa. Kita berikan tepuk tangan ya pada teman-teman lainnya. Kalau aku mana? Ada lagi mungkin faktornya. Banyak banget faktornya. Ada karena usia benangnya. Apa Mas? Apa? Karena salah mencucuk. Ya. Ada lagi yang cewek. Ya. Nah, itu semua itu faktor-faktor ya. Dan ayo kita cari tahu. Nah, hubungannya apa dengan gaya dan tegangan yang ada di pelajaran IPAS. Ya. Tadi ada teman kalian karena benangnya terlalu tegang. Kemudian karena benangnya usianya itu juga udah merepel ya gitu ya. Nah, udah lama. Aus. Ya. Itu juga termasuk dalam gaya dan tegangan. Ya. Di sini kita eksplorasi ya konsep IPAS yang terlibat. Gaya itu tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda itu bergerak. Ada yang tahu rumusnya? Ada enggak? Ada yang tahu rumus gaya? Jangan terlalu banyak gaya dong ya. Tapi rumus gayanya enggak tahu. Wah, telepon lagi Pak. Ya. Gaya itu simbolnya apa? F. Ya, F besar. Ya. F besar. Hubungannya dengan tekanan. Loh, tadi loh Mas Arif jawab itu. Oh, nek mari terlalu tekanan itu gede, maka akan menegang. Nek menegang itu benangnya menderita. Injury, kita mesti. Oh iya. Damage, sehingga rusak. Gitu. Tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. P sama dengan F per A. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau tekanannya besar, gayanya juga besar. Makanya biar kalian nggak banyak tekanan, jangan banyak gaya. Ya. Itu berbanding terbalik dengan luas permukaan dengan A. Gaya tegangan pada benang lusi dan pakan. Contohnya tadi yang disampaikan Mas Wahyu, ya. Energi gerak dihasilkan dari motor penggerak mesin rapir, ya. Pada saat dihidupkan, itu kan ada energi listrik, ya. Jangan dikira akan jadi kain Mas dan Mbak ya kalau nggak dirubah dulu menjadi gaya-gaya yang lain. Nanti macam-macam ada gayanya. Ya. Kemudian tegangan benang. Nek benangnya tertegang itu mengaruhi hasil kainnya enggak? Mempengaruhi. Apa enggak? Hasil kainnya gimana? Kayaknya nanti terlalu padat atau enggak memerlukan waktu yang panjang karena mungkin bisa putus. Oke, bagus ya. Jadi kaku ya. Nah, jadi
kainnya bisa kaku, ya kan? Kaku, kasar. Oke Mas siapa? Mas Rekan kayaknya mau nambahin nih, gak apa-apa Mas. Ya Mas. Jika tegangan benang mempengaruhi kain, kain akan terlalu rapat, tidak fleksibel, dan mudah mengkerut karena terlalu tegang. Jadi nggak bisa fleksibel gitu. Terima kasih, bagus ya, jawabannya luar biasa semua ya. Nah, jadi itu ya, penting banget ya, penting banget kan? Nah, mengetahui ya kita tentang itu, karena energi itu ya tidak bisa dirubah ya, atau tidak bisa energi itu tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan kecuali yang menciptakan dan memusnahkan ya. Masuk dalam hukum kekerasan energi. Manusia itu cuma bisa merubah ya dari satu energi, bentuk energi ke bentuk energi lain. Maka nanti Bu Yuni kasih LKPD atau LKM. Nah, kalian nanti berkelompok ya. Di sini nanti kalian juga akan ya memberikan ya, berikan apa isian tentang video yang sudah Yuni share gitu ya. Itu nanti bisa dilihat sendiri ya, kalian isi LKM-nya gitu. Kemudian yang ketiga, energi dari mana yang membuat shuttle atau rapid bisa bergerak cepat? Oke, Mbak Vivi lagi, Mbak Dwi, udah, mau jawab? Mengurangi 1 hari tok minggu. Dari motor listrik, energi listrik berubah menjadi energi gerak. Oke, bagus ya. Ada lagi yang lainnya? Khas. Pakaian khas. Dari motor listrik ya. Jadi energi gerak, energi kinetik. Rumusnya apa energi kinetik? Setengah mv kuadrat ya. Setengah mv kuadrat energi kinetik. Jadi Ada ide. Nyala sendiri. Ini ya, jadi dampak tegangan benang lusi terhadap kualitas kain ya, diantaranya ini ya. Kain menjadi kaku dan keras ya, kerapatan kain meningkat, kain mudah kusut ya atau tidak stabil, kerusakan atau putusnya benang lusi, kemudian permukaan kain tidak rata, jadi ya bergelombang ya lagi. Kemudian terkaitannya, nah ini ya, iya dari Mas dan Mbak semua ya. Berkaitan dengan gaya, fenomena dalam mesin tenun itu, tarikan pada benang lusi saat membentukkan mulut lusi. Gaya akan menghasilkan tegangan. Usahanya, tarikan benang yang menyebabkan perpindahan. Karena W ya, usaha itu adalah apa? Rumusnya sama dengan bukan, iya. W kan usaha ya, F kali S. Bagus Mas Arif ya. Gaya dikali jarak perpindahan. Makanya kalau kalian mau usaha itu aja bergerak nggih, mager tok. Harus bergerak. Itu namanya usaha. Paham nggih? Itu berbanding lurus ya. Kalau usahanya itu besar, ya, maka perpindahannya S-nya juga besar, gayanya juga besar. Ini kalau berkaitan dengan semangat kita, ya. Jadi kalau kita ingin usahanya banyak, ya, maka kita harus banyak bergerak, ya, berubah. Kemudian ini energi tersimpan dalam benang yang tegang itu sudah potensi elastis.
Tegangan terlalu tinggi, benang putus, kain cacat ya. Nah, efisiensi energi, pengaturan tegangan optimal. Hasil kain nanti akan lebih lembut ya. Mesin menjadi lebih efisien, gak boros ya. Kita punya apa-apa itu kalau nggak paham, nggak paham cara merawatnya, namun menggunakan itu maaf itu kurang bisa faedah ya, kurang bisa berfaedah ya. Jadi kita punya motor misalkan kalau asal pansal tok gitu, nah gak ngerti cara oh iki wayahe bane kudu diisi angin ya kan gitu. Oh iki wayahe kudu dikasih pelumas ya oli kan ya. Nah maka sama ya. Nih peran gaya dalam tiap tahapan ya proses dengan refill ya. Ini ada shading. Ini dampaknya terhadap kain ini. Kemudian ini siapkan ada gaya dorong, ada gaya tarik, ada gaya dorong. Gaya tariknya pada mesin dobi, ya. Ini penyisipan pakan, artinya pada gaya dorong, ya, sama kayak gesek. Tadi kan sudah melihat tahu mesinnya ya, sudah praktek bahkan kalian, ya kan? Kemudian ada gaya tumbukan. Nah, ini penentuan kerapasan kain. Kemudian take up dan take off, gaya tegangan dan gaya steroler ya, menentukan ketegangan kain dan konsistensi struktur hasil tenunan. Nah ini kalau gaya itu tidak seimbang, maka ini pakai mesin ini ya, mesinnya itu iso cepet aus ya, nah konsumsi energinya besar. Energi besar, kemudian bising ya, nah, getarannya juga. Kalau kalian bisa merawat ya, maka getaran sama bisingan ini kan bisa dihindari. Coba pada kain ini. Nah, upaya mengatur ini kita atur tegangan dengan lusi dan bahkan dengan kalau di sini mungkin belum ada sensor ya, dengan rosso tadi ada, sudah ada, oh sudah ada, oh ya. Kemudian menggunakan pelumasan secara teratur ya, memastikan sinkronisasi gerak antar bagian ya. Itu semua berkaitan dengan energi tegangan gaya. Kemudian mengatur profil kecepatannya refill ya, menggunakan bantalan dari pemandu resisi tinggi untuk gaya tegangan stabil. Referensi ini kalian nanti isi ya, sudah ada di Google Form ya, kalian isi di situ, nanti Bini baca ya. Apa hal baru tentang energi yang kalian sadari ini ya? Kemudian bagaimana kamu bisa menurut lebih efisien dengan pemahaman IPAS? Bagaimana kegiatan belajar hari ini membuat kalian lebih memahami dunia kerja di industri? Apa hal yang perlu bisa dipelajari di IPAS? Bagaimana jika mesin tenun kalian bisa memanfaatkan energi matahari? Mungkin enggak, Mas Mbak? Mungkin enggak? Ya mungkin. Kan energi matahari itu energi yang terbarukan apa tak terbarukan? Hah? Energi terbarukan. Ya, apa saja energi terbarukan? Matahari, angin, apa Mbak? Air. Nah itu semua sumber energi Mas dan Mbak ya. Nah itu tugas kalian generasi penerus. Jangan cuma jaga energi yang tak terbarukan. Itu lama-lama iso nih refleksi, inspirasi. Belajar energi hari ini listrik dan gerak, tapi juga belajar tentang semangat dan tanggung jawab yang ada dalam diri kalian. Teruslah belajar dengan kesadaran, makna dan kegembiraan, karena energi yang terbaik itu adalah energi dari
dari hati yang terus ingin berkembang. Kalian adalah energi perubahan. Gunakan pengetahuan kalian untuk membuat dunia industri lebih efisien dan berkelanjutan. Ya. Masih ada lagi. Nah, simpulannya, gaya dan energi dan tegangan bekerja sama dalam proses mesin tenun refill. Nah, pemahaman IPAS membantu kita bekerja lebih efisien ya dan aman ya dalam menggunakan mesin-mesin tersebut ya. Oke, ada pantun ya. Benang ditarik, kuat menegang. Cakep. Satel meluncur, cepat berlari. Cakep. Belajar IPAS memang menantang. Cakep. Tapi lebih seru kalau hati bisa berbagi. Oke, thank you ya. Nah, jadi berikutnya untuk closing, Bu Yuni bagikan LKM ini ya, kalian isi secara berkelompok ya. Kelompoknya saya dasarkan dengan nilai prioritas kemarin ya. Nah, kalian isi ya, di sini ada petunjuknya pengisian. Kemudian di situ juga ada perintah untuk kalian buat ya dengan menggunakan Canva, yaitu diagram alur perubahan energi yang terjadi pada mesin tenun refill. Oke, bisa dipahami ya? Ya, di sini insyaallah petunjuknya sudah jelas ya. Di antaranya bentuk energi perubahan yang terjadi apa, kemudian kalian mengisi rantai konversi ya, tinggal isi itu ya, dari mesin dihidupkan energi yang terjadi apa inputnya ya, kemudian dari motor listrik hidup, kemudian energi yang terjadi apa ya, terus analisis transfer energinya. Nah, peran motor utama itu sebagai apa, kemudian mekanisme refill itu di situ juga ada perubahan yang terjadi apa, kemudian ada efisiensi energi dan kerugian ya. Kerugian itu bisa berupa panas ya, heating terlalu panas ya, kemudian bisa apa kerugiannya, misalkan boros listrik ya dan sebagainya. Nah, maka di situ ada solusi untuk mengurangi gesekan dan panas itu apa, solusi terkait pengaturan atau kontrol motor kecepatan itu apa. Begitu ya. Sudah Bu Yuni share untuk Google Form-nya ya, kalian bisa kumpulkan nanti. Tugasnya ini ya, diisi dulu, kemudian nanti kalian kirim lewat link itu di Google Form sama hasil Canva-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, belum ada pertanyaan. Ya, jadi satu diisi refleksinya dulu. Sudah diisi? Belum? Mbak, saya kasih kesempatan 3 menit ya, diisi dulu refleksinya. Nanti saya ambil satu sampel aja untuk